Ini pembahasan yang kemarin, pekan pertama, pekan Rabu pertama, Rabu kedua. Ini mungkin agak kurang jelas. Saya juga nggak bisa membacanya ini, karena biasa pakai kiri, dari kanan ke kiri. Kemudian sebagai pengantar, jadi surat Al-Kahfi ini berjumlah 110 ayat, termasuk golongan Makkiyah. Disebut Al-Kahfi karena terkandung di dalamnya mukjizat Robaniyah. Surat Al-Kahfi termasuk satu dari 5 surat Al-Quran yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Surat yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Kahfi sendiri, surat Asy-Syaba, surat Al-An'am, dan surat Al-Fatir. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa surat Al-Kahfi ini menjelaskan 3 kisah penting yang bertujuan untuk menjadi ibroh atau pelajaran, toladan, dan hikmah buat kita sebagai manusia. Kisah tersebut adalah kisah pemuda Kahfi yang menggambarkan perjuangannya untuk mempertahankan akidahnya. Kisah kedua adalah kisah tentang pembelajaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir yang menggambarkan bahwa alam gaib itu hanyalah milik Allah SWT. Dan kisah ketiga menjelaskan Zulkarnain yang menggambarkan kekuasaan raja yang besar yang membangun waduk besar di daerah perbatasan Sudan dan Mesir. Pada intinya pelajaran yang utama buat kita semua adalah bahwa kebenaran itu tidak tergantung oleh kekuasaan dan tidak tergantung pula oleh harta atau jumlah keturunan atau pasukan yang banyak. Kebenaran adalah dari Allah SWT. Demikian yang kilasan yang pekan lalu. Semoga itu semua menjadi hikmah dan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kan berikutnya sudah mulai dibahas tentang suratul Al-Kahfi. Kahfi berarti lubang yang luas di sebuah gunung, ya. Berbeda pemahamannya dengan gua, karena gua itu lubangnya sempit. Ustadz mencontohkan seperti gua Hiro, itu lubangnya sempit. Ini saya ambilkan gambar. Ini kalau nggak salah di Kota Aman. Saya pernah ke Kota Aman tapi nggak mampir ke sini. 1 jam dari Kota Aman itu ada daerah situ. Konon itu daerah dulu zaman Kaisar Romawi, namanya Philadelphia. Sekarang namanya Aman. Beliau Ustadz sudah mulai memberikan tafsir, penjelasan tentang surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pertamanya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran pada hamba-hambanya, ala abdihi, dan dia tidak menjadikannya bengkok. Di Al-Quran itu lurus, ya. Jadi kemarin, pekan yang lalu, Ustadz menjelaskan bahwa Alhamdulillah adalah segala puji-pujian kembali kepada Allah. Pujian itu ada macam-macam, baik kepada sesama manusia, manusia kepada Allah, Allah kepada manusia, kepada Muhammad, dan itulah berbagai jenis pujian. Tetapi semua jenis pujian itu kembalinya kepada Allah SWT. Kemudian di ayat keduanya, Qayyimal yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Ustadz sudah menjelaskan kemarin bahwa ayat 2 itu memberikan peringatan kepada orang kafir. Bagi orang yang kafir itu tersedia azab yang pedih. Sebaliknya memberikan kabar gembira bagi para orang yang beriman. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan hasanah. Ustadz menjelaskan Rabu kemarin, hasanah di sini mempunyai makna surga. Hanya surgalah tempat yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat 3-nya Ustadz menjelaskan makisina fihi abadah. Suatu kenikmatan yang kekal abadi. Jadi mereka tinggal dalam surga kekal selama-lamanya. Kemudian selanjutnya di ayat 4-nya wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Dijelaskan oleh Ustadz kemarin, Rabu yang lalu, Al-Quran memperingatkan kepada orang kafir yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Bagi mereka orang kafir itu azab yang pedih. Al-Quran mengancam orang yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak.
Kemudian dilanjutkan ayat kelima, malahum bihi min ilmi wala liabaihim kabrot kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Ustadz menjelaskan kemarin, mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak itu sebetulnya tidak mempunyai pengetahuan. Siapa aja mereka itu? Ada 3 golongan. Yang pertama, orang musyrik yang mengatakan malaikat anak Allah. Kelompok kedua, kaum Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Dan kelompok ketiga yang mengatakan Isa alaihissalam adalah anak Allah. Kemudian saya menjelaskan juga nenek moyang mereka juga tidak punya pengetahuan tentang itu. Perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah suatu pernyataan yang buruk, merusak akidah. Semua pernyataan mereka hanyalah perkataan yang dusta. Kemudian di ayat 6-nya, wala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka barangkali engkau ya Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman pada keterangan Al-Quran ini. Ustaz menjelaskan, ayat ini adalah suatu penghibur dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Janganlah bersedih karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi artinya, itulah hidayah dari Allah SWT. Kemudian, kemarin sudah sampai di ayat ke-7 juga, inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Kemudian di ayat 8-nya, wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan zuruza. Dan kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Dijelaskan kemarin, ini yang terakhir, pekan kemarin, seluruh benda-benda di bumi ini adalah milik Allah SWT, dan itu semuanya punya nilai ekonomis yang tinggi. Untuk apa itu? Untuk menguji manusia itu, siapa manusia yang paling banyak berbuat baik amal soleh. Ya, ini sudah dikirim oleh Ustadz. Sekarang Ustadz mulai menjelaskan ayat selanjutnya. Demikian Ustadz sedikit refreshing penyegaran untuk yang kemarin. Pada Ustadz, waktu dan layar kami persilakan. Mohon izin ini Ustadz pakai layar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian ini. Mudah-mudahan harta kita, rumah kita, dan kita semua keluarga selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita menjadi suami-suami yang soleh, istri kita menjadi istri yang soleha, rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian kita dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan inayah dan hidayah Allah juga lah sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan yang ketiga kali ini dalam acara pengajian surat Al-Kahfi. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada
pertemuan ini ayat lanjutannya itu ayat 9, ayat 9 sampai ayat 12 saja. Cerita Ashabul Kahfi ini mulai dari ayat 9 sampai ayat 26. Dari ayat pertama menceritakan masalah Al-Quran, ya, dan selanjutnya tadi telah dipaparkan oleh Al-Ustadz, Bapak Haji Dr. Basuki yang sudah jelaskan tadi. Kemudian mulai kisah Ashabul Kahfi ini adalah dari ayat 9 sampai ayat 26. Sedangkan malam hari ini kita bahas hanya cukup 4 ayat saja, yaitu ayat 9 sampai ayat 12. Baik, mari saya mulai, kita baca tabarukan, mengambil berkah dari Ummul Quran, supaya mudah-mudahan kita dibukakan pintu-pintu ma'rifah, ditolak daripada bahaya dan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan hajat kita, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala niyati anna Allah yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin jalibatan likulli khair dafi'atan likulli syarr lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman nahwakun alaina anna Allah yaghfiru dhunubana wa yasturu uyubana wa yuballigh maqasidana wa yaqdi hajatina wa yataqabbal da'watina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terlebih dahulu mari saya bacakan suratnya dulu, kemudian diterjemahkan secara simpel, kemudian baru kita tafsirkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Idza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum na'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada. Artinya secara global, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa penduduk gua dan Raqim mereka itu di antara tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Id awal fitnyatu ilal kahfi, ingatlah ketika para pemuda berlindung ke gua, kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus untuk kami dari urusan kami. Kemudian kami tidurkan mereka di dalam gua beberapa tahun lamanya. Kemudian setelah itu kami bangunkan dari tidur mereka untuk kami mengetahui siapa di antara dua kelompok yang lebih akurat, yang lebih tepat dalam perhitungannya berapa lama mereka tinggal di gua tersebut. Nah, kemudian mari kita tafsirkan ayatnya. Am hasibta anna ashabal kahfi.
apakah hasibta, kamu mengira. Anta, hasibta itu anta berarti domirnya ini, domir mukhotob artinya orang yang diajak berbicara. Setiap domir mukhotob, orang yang diajak berbicara di dalam Al-Quran, pasti itu 99,9% kepada Nabi Muhammad. Ya, 1%-nya kurang lebih, yaitu kalau ada cerita, maka menceritakan suatu cerita, maka orang itu diajak bicara berarti kepada orang itu. Tapi pada umumnya adalah khitab itu, orang yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Itu logikanya gitu. Logisnya seperti itu. Jadi ketika Allah mengatakan am hasibta, apakah engkau mengira? Ya, itu berarti Nabi Muhammad. Apa engkau mengira hai Muhammad? Nah, itu. Sama juga seperti qul huwallahu ahad, katakanlah. Siapa yang suruh mengatakan? Nabi Muhammad. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah. Ya, Muhammad juga semua. Qul a'udzu birabbin nas. Dan anta kamu semua begitu perkataan domir khitab itu, mukhotobat itu. Jadi ad-dhamair al-mukhotobat itu pasti 99,9% itu mukhotabnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah engkau mengira wahai Muhammad bahwa penduduk Kahfi nanti ada kita tafsirannya, dan Rokim, mereka itu di antara ayat-ayat kami yang menakjubkan. Apakah kira itu ada ayat-ayat lagi yang lebih menakjubkan? Bukan itu saja, itu maksudnya. Ya, oleh karena itu ditafsirkan di sini, di permulaan dikatakan permulaan kisah Bad'u Qissati Ashabil Kahfi, permulaan kisah penduduk gua. Wal kahfu al-ghar. Wal kahfu al-gharu al-mutasi' fil jabal. Itu kahf itu adalah ghar, gua. Yang dulu pernah saya tunjukkan itu ghar, itu ghar Hira. Ghar Hira itu gua Hira, yang ini seperti saya tunjukkan ini, itu pada tahun 1987, namanya ghar di situ. Tertulis ghar Hira. Ghar artinya gua. Cuman gua jadi anak bu ad-dhaik, yaitu lubang yang sempit. Nah, kemudian kalau al-kahf ini, ya al-kahf itu dikatakan al-ghar al-muttasi' fil jabal, gua yang luas di dalam gunung. Waraqimu allahu alladzi kutiba fihi asma'u ashabil kahfi alal masyhur. Dan kan ar-raqim itu al-lauh. Lauh itu apa? Nah, lauh lagi kita harus terjemahnya lagi. Ya, kita kenal Lauhil Mahfuz. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz. Jadi arti tempat Quran itu simpanannya disimpan di sana, dan tulisannya berarti di sana. Ditulis di lauh. Bagaimana itu tulisannya itu di lauh itu, ya, kita tidak tahu hakikatnya. Nah, kalau sekarang al-lauh ya termasuk lembaran-lembaran kertas juga, maksudnya ya, jangan sekarang dimasukkan dalam arti kata al-lauh. Nah, cuma pada masa Ashabul Kahfi ini al-lauh itu ada 3 yang disebut lauh itu, yang terbuat dari bahannya itu ada dari kayu, kemudian dari tulang, yang ketiga adalah apa namanya dari kayu, dari tulang, dan dari batu. Nah, jadi kalau dari kayu ya al-lauh itu, kalau sekarang lauh itu ya seperti papan, itu nama lauh itu. Bisa ditulis di situ. Kemudian ya itu yang dari kayu dari tulang. Nah, dari tulang itu ya tulang yang lebar juga, yang seperti itu, apa namanya, seperti tadi papan itu. Nah, saya teringat ya, kemarin Idul Adha saya dibagi dari beberapa masjid dan musola, itu ada yang macam-macam, dari samping bagi dagingnya itu saya dikasih juga kepala sapi, dan juga ada kaki itu kaki sapi. Kaki sapi itu dia punya ruasan itu ada 3, dari atas sampai apa namanya ke ujung pangkal paha itu. Kalau yang dari ujung kuku sampai dengkul itu tulangnya kecil, bulat. Kemudian yang dari dengkul sampai ke pangkal paha juga masih bulat, cuman besar. Nah, kemudian yang dari pangkal paha yang ke atas itu yang gepeng.
Itu yang biasa ditulis Al-Quran itu di zaman Nabi Muhammad seperti tulang-tulang yang seperti itu. Dari kayu, dari tulang, dan dari batu. Itu seperti paha sapi itu yang tulang paha di atas itu yang tipis itu. Jadi saya teringat itu. Ya berarti itu tulang-tulang yang bisa ditulis itu seperti ya tulang sapi, kemudian onta dan kerbau dan yang sejenisnya yang binatang seperti itu. Itu juga termasuk namanya al-law. Kemudian kalau yang dari batu, ya batu yang tipis. Gitu. Oleh karena itu ada mengartikan rakim itu adalah batu tulis. Batu yang gepeng yang bisa ditulis. Itu juga Al-Quran dulu ditulis seperti itu. Yaitu dari kayu, dari tulang, dari batu, dan modelnya yang seperti itu, yang tipis, yang lebar. Nah, di situ dikatakan warakim Allahu alladzi kutiba fihi. Itu adalah ya benda ya yang tadi kalau di sini berarti batu, ya, batu tulis, di situ diterjemahkannya yaitu di situ ditulis nama-nama Ashabul Kahfi, yaitu penduduk gua itu, yaitu para pemuda. Itu menurut pendapat yang masyhur. Nah, kemudian dari ayat tadi itu kata-kata am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba wal makna artinya la tazunnanna ya Muhammad. Ya Muhammad, anna qissata ahlil kahfi ala gharabatiha hiya ajabu ayatillah. Fi sahabatil hadzal qaul min al ajaibi wal gharaibi ma yafuqu qissata ashabil kahfi. Jadi artinya janganlah kamu menduga hai Muhammad, ya, jangan kamu menduga bahwa kisah penduduk gua itu walaupun itu aneh, asing, menakjubkan, itu termasuk yang paling menakjubkannya tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan kamu kira itu paling besar. Ya, tapi di alam semesta ini banyak sekali. Ya, banyak sekali di alam semesta ini dulu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang lebih ajab, yang lebih menakjubkan lagi daripada mereka, daripada Ashabul Kahfi. Kemudian iz awal fityatu ilal kahf. Ingatlah ketika al-fityah itu pemuda. Ya, jadi mufradnya, singlenya itu adalah fata, jamaknya al-fityah. Jamaknya pluralnya fityah. Ini jamak taksir namanya. Jamak itu artinya banyak. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu 3 ke atas. Tapi kalau bahasa Inggris kalau nggak salah itu 2 sudah jamak itu. Kalau bahasa Arab 3. Jadi al-fityah, iz awal fityah itu ingatlah ketika para pemuda. Jadi para pemuda di situ. Nah, jamak berapa banyaknya jumlah pemuda itu? Nah, banyaknya itu. Kalau dalam hal ini, dalam konteks ini, pemuda yang Ashabul Kahfi itu ya jumlahnya itu pun juga berbeda pendapat. Yaitu pada ayat kita lihat, kalau lihat di ayat 22 itu dikatakan itu 3, ada yang mengatakan 3, yang keempat dengan anjingnya. Nah, anjing ini juga ada yang mengatakan tadi ar-rakim, ya. Ar-rakim itu ada yang menerjemahkan anjing. Jadi Ashabul Kahfi itu dan rakim dan anjing itu sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan anjing di situ. Nanti kita tafsirkan masalah anjing itu, ya. Kemudian ada yang mengatakan 4 pemuda itu. Kemudian yang kelimanya adalah ada anjingnya. Kemudian ada lagi yang mengatakan 6. Kemudian yang ketujuh adalah anjingnya. Dan ada yang mengatakan 7 pemuda itu. Kemudian yang ke-8-nya adalah anjingnya. Nah, itu makna fityah, ya, para pemuda berapa jumlahnya, ya seperti itu. Ulama pun berbeda pendapat. Tapi tidak penting, itu bukan hidayahnya, bukan petunjuknya itu hidayahnya itu bukannya jumlahnya, tetapi bagaimana Allah menghidupkan para pemuda yang tidur selama 309 tahun itu. Jadi masalah jumlah itu nggak penting. Nah, karena hidayahnya Al-Qur'an ini kan kitab mukjizat dan hidayat. Hidayatnya bukan hitung-hitungan, Ya, bukan hitungannya itu, tapi tidurnya pemuda itu di dalam gua itu. Kemudian selanjutnya ditafsirkan bahwa janganlah kamu menduga hai Muhammad bahwa kisah Ashabul Kahfi ini walaupun itu aneh, menakjubkan, itu
ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah yang paling menakjubkan. Maka di alam semesta ini dulu banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang lebih menakjubkan dari mereka. Dan ingatlah ketika para pemuda berlindung ke gua tersebut. Ai uzkur hina iltaja syubban ilal ghar fil jabal wa ja'aluhu ma'wahum. Ingatlah, yaitu ingatlah ketika para pemuda berlindung ke gua, ke gua fil jabal di gunung, wa ja'aluhu ma'wahum, mereka jadikan gua itu sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian waqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka berdoa, berkata di sini arti berdoa karena ada kalimat berikutnya rabbana. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisi kamu rahmat. Rahmat ay a'tina min khazaini rahmatik. Artinya berikanlah kepada kami, ya, khazain itu perbendaharaan, ya. Kalau arti makna lugawi perbendaharaan atau gudang penyimpanan, kalau benda itu baru penyimpanan barang. Tetapi di sini adalah makna majazinya, yaitu khazain ini maksudnya perbendaharaan rahmat, perbendaharaan rahmat kamu. Al-khasah yang khusus. Apa yang diminta oleh pemuda itu bukannya harta yang diminta. Yang diminta adalah ampunan di sini. Ampunan kamu dan rezeki. Karena mereka waktu itu dia lari ke dalam gua, malam-malam dia tidak membawa perbekalan yang banyak. Jadi yang pertama yang diminta ampunan. Kenapa yang diminta ampunan dulu? Kita selalu berdoa. Kita di sini kita ambil hikmah, ambil pelajarannya. Kalau berdoa itu kita juga pertama kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru hamdalah, baru salawat kepada Nabi. Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Ya, dulu saya sudah sampaikan, ya kan? Al-insan mahalul khata' wa insan tempat salah dan lupa. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu sering bersalah. Kata khata' itu wazannya fa'al. Dia tukang ini, sering bersalah. Nah itu. Jadi nggak pernah bersalah. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan, kepada Allah, sedangkan kita masih punya salah. Sebagaimana juga kalau kita minta kepada orang tua kita. Kita meminta sama orang tua kita kalau kita punya salah. Kita justru mintanya sebelum kita minta maaf. Oleh karena itu, para pemuda, pada siapa saja yang masih punya orang tua, kalau kita meminta sesuatu pada orang tua, kita minta maaf dulu. Dahulukan maaf kita. Nah, mungkin ada kesalahan kita yang tidak sengaja, yang kita tidak tahu. Apalagi kalau yang sengaja, yang tidak sengaja saja mungkin kita tidak tahu kalau orang tua kita tersinggung. Maka kita tentunya minta maaf dulu, baru kita minta. Ya, baru kita minta. Nah, oleh karena itu, Ashabul Kahfi ini juga memberi pada kita pendidikan bahwa sebelum minta yang lain, maka mintalah ampunan. Minta ampunan dulu. Di sini kan sebenarnya konteksnya bukannya atas perbuatan dosa dia yang dilakukan, tidak ada di situ konteksnya. Tetapi didahulukan dengan ampunan, yang diminta adalah sebetulnya adalah rezeki. Tapi yang didahulukan adalah minta ampunan. Karena logikanya seperti begitu. Kalau kita punya salah, bagaimana kita meminta? Dan juga kalau kita juga terpaksa kita minta juga nggak bakalan dikasih kepada orang. Kalau sedang kita masih punya salah, ya masih punya dosa. Kepada Allah juga begitu. Kita masih punya dosa. Minta ampun dulu, dosa udah nggak ada, baru kita nggak dilihat apa. Kalau kita apa sajalah kita kalau kita meminta maka dahulukan dengan permohonan maaf, kemudian kita puji, kemudian baru kita baca selawat kepada Nabi. Yaitu bahwa perbendaharaan rahmat Allah itu adalah yang diminta adalah ampunan dan rezeki. Wahai lana min amrina rasyada. Dan berikanlah kepada kami kesempurnaan petunjukmu yang lurus untuk kami dalam urusan kami. Ai aslih lana amrona kullahu waj'alna minar rasyidinal muhtadin. Artinya perbaikilah untuk kami urusan kami semuanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga doa kita yang juga kita mungkin saya alhamdulillah termasuk ini doa yang sebelumnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah biasanya saya tutup pakai ini dulu gitu loh. Kalau doa-doa yang yang umum, kalau kecuali doa yang kita mepet gitu lah, barulah kita
kadang-kadang doa Rabbana atinanya saja gitu kita baca. Tapi kalau lagi waktu yang luas, saya selalu baca ini doa ini. Rabbana hablana, ya. Rabbana apa nama? Rabbana hablana min amrina hablana ayyilana min amrina rasyada. Itu selalu suka saya bawa itu aslih lana amrana kulau, perbaikilah semua urusan kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya. Jadi artinya perbaikilah untuk kami segala urusan kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna di sini maksudnya adalah kami tidurkan. Nah, di sini juga ada sirrun min asraril Quran atau kalimat Arab daraba. Tadi kita ada mengartikan rokim, tadi satu, ada dua. Satu rokim itu ada lauh itu ada 3 maknanya, itu yang terbuat dari kayu, dari dari tulang dan dari batu. Kemudian di sini juga termasuk kemudian rokim tadi ada makna anjing dan juga makna lauh tadi. Kemudian di sini ada daraba. Yang masyhur di dalam bahasa Arab itu daraba makna lugawinya, makna letterleknya itu daraba asalnya arti memukul. Ini juga termasuk kosakata yang banyak dipakai dalam dalam kalimat daraba ini. Yaitu daraba asal katanya memukul. Tetapi ada lagi kata-kata seperti kalimat Abu Jahlin wa adrabuhu. Abu Jahal dan adrabnya dari kata jamak dari daraba, asalnya dorib itu. Sifatnya dorib jadi adrab. Itu artinya amsal di situ. Jadi Abu Jahal wa adrabuhu dan yang orang-orang yang seperti dia, yang model-model dia. Itu makna dorib juga maknanya adalah misal atau amsal. Dari adrab yaitu al-amsal. Kemudian lagi dorb juga di Al-Qur'an ada makna darban fil ardi, itu di surat An-Nisa. Darban fil ardi diartikan berjalan di muka bumi, ya, berjalan malam atau musafir. Itu ayat tentang orang sholat musafir, di situ ayatnya ada kalimat darban fil ardi. Yaitu arti di situ adalah berjalan di muka bumi, artinya musafir. Kemudian daraba di sini artinya adalah daraba menutup pendengaran. Ketiga ini makna yang ketiga menutup, apakah udah keempat ya tadi? Menutup pendengaran. Jadi ditutup pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya penafsirannya itu artinya Allah tidurkan. Nah itu. Jadi makna lugawinya tadi itu banyak ya, daraba pemukul, kemudian berjalan, kemudian juga sepertinya, kemudian juga menutup ya, jalan, kemudian juga kesengar, kemudian yang dimaksud di sini daraba ala adhanihim artinya Allah menidurkan mereka. Nah, kalau kita letternya fadarabna maka kami pukul mereka. Kami pukul di atas kuping-kuping mereka. Itu makna lugawinya, tapi bukan yang dimaksud di ayat ini. Tapi yang di ayat sini adalah Allah menutup pendengaran mereka sehingga dia tidak dengar dengan suara apapun. Yang kemudian yang dimaksud tafsirnya adalah Allah menidurkan di dalam gua beberapa tahun lamanya. Ai alqaina alaihim an-naum fil ghar sinina adidatan. Artinya kami tidurkan di dalam gua beberapa tahun. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami ba'asna. Juga ba'asa seringkali kita artikan diutus. Ba'asa diutus. Di antaranya itu. Kemudian, tapi yang dimaksud di sini adalah bahasa kami bangunkan sesuai dengan tadi daraba makna menidurkan, maka bahasa juga di sini ya artinya membangunkan mereka agar supaya untuk kami mengetahui di antara dua kelompok ini ya, dua kelompok Ashabul Kahfi itu nanti karena ada dua kelompok dalam mereka berselisih pendapat berapa lama dia tinggal di gua itu. Nah, untuk kami mengetahui ya, siapa di antara mereka dua kelompok itu
yang lebih tepat, ya, lebih akurat dalam hitungannya berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Aitsuma aiqadnahum. Nah itu artinya tafsirannya aiqadha. Aiqadha itu membangunkan. Nah, kami bangunkan mereka mimba dinaumihim setelah mereka tidur atawil, tidur yang lama. Linara ayal fariqaini adaqu isa'an lil muddati allati namuha fil kahf. Artinya kami bangunkan mereka setelah tidur yang panjang agar untuk kami mengetahui siapa di antara dua kelompok itu yang lebih adak. Aku itu asalnya itu kalau tepung itu yang daki, lembut, halus. Jadi artinya teliti di sini. Adak lebih teliti, isoan, iso lil muda. Iso itu menghitung juga. Cuman iso ini ya saya alhamdulillah muayyasah sama orang Arab. Kalau untuk istilah-istilah kita kalau nggak muayyasah sama orang Arab itu susah juga itu. Ya. Jadi kita muayyasah sama orang Arab. Iso itu mereka mengartikan sensus penduduk itu ihsoiyat. Kenapa dikatakan ihsoiyat itu? Karena dihitung didata secara detail dari mulai namanya, bapaknya, tempat tinggalnya, RT RW-nya, kemudian daerahnya, semua itu dihitung. Nomor rumahnya itu namanya iso. Jadi iso itu kalau orang Arab mengatakan itu sensus penduduk isoiyat. Oh, isoiyat. Jadi sama di dalam surat Yasin juga kan kata-kata innana nunuhil mauta anak muqaddamu apa itu sebelumnya ayat itu kata-kata iso juga di situ. Ahsainahu fi kitab fi imami mubin. Nah itu. Kami iso di dalam kitab yang nyata di dalam terperinci atas perbuatan kita di dunia ini. Gitu. Nah, jadi banyak kemudian juga bahkan di surat Al-Kahfi ini sendiri nanti ada kata-kata iso nanti kita jelaskan. Ya. Jadi yang mana dua kelompok itu yang hitungannya bisa yang lebih teliti ya selama mereka tidur di dalam gua tersebut. Qala fi tashil kemudian dikatakan dalam kitab tafsir tashil wal murad bil hizbaini ashabul kahf. Yang dimaksud dua hizbain, dua kelompok ini tadi ada disebut namanya di situ disebut pakai kalimatnya hizbain. Ada lagi tadi di situ disebut fariqain ya. Kita ada juga hizbain, juga hizb ini juga artinya nama, sama artinya dua kelompok, dua golongan. Sama dengan dua firqah juga tadi itu dua golongan. Bahkan juga hizb itu kalau mana logonya bisa juga dipakai nama partai. Seperti Al-Hizbul Adalah. Partai keadilan, bahasa Arabnya kan Al-Hizbul Adalah itu partai. Kita juga partai. Kita untuk memperkaya, maksudnya untuk memperkaya bahasa ya, saya jelaskan itu. Wal murad bil hizbain ashabul kahfi, yaitu ashabul kahfi walladzina ba'athahumullahu ilaihim hatta ra'uhum, yaitu yang Allah bangkitkan mereka, maksudnya Allah bangunkan mereka sehingga mereka melihat. Di situ ada footnote-nya dari kitab tafsir. Kemudian yang kalau kedua footnote itu hasil juz kedua halaman 183, kemudian Hasyiah Jamal itu Hasyiah itu artinya di pinggiran. Kitab Jalalain itu ada pinggiran itu penafsirnya itu namanya Hasyiah Jamal. Hasyiah Jamal itu. Kemudian lanjutnya qala Mujahid, berkata Imam Al-Mujahid, al-hizbani min ashabil kahfi lamma stayaqadhu ikhtalafu fil muddati allati labithu fil kahfi. Dua kelompok tersebut yaitu dari ashabul kahfi itu tatkala mereka bangun dari tidurnya itu mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam berapa lama mereka tinggal di gua itu. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan yauman au ba'du yaum. Nah, kita tinggal nih baru 1 hari aja atau baru setengah hari ya, baru setengah hari. Nah, kemudian yang berkata yang lain, kalau rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kamu yang lebih tahu berapa lama kamu tinggal di gua itu. Wal qaulul awal marwiyun an Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Itu penafsirannya. Kemudian kita mulai di situ ada footnote-nya tadi di nomor 3 ya, di nomor 3 itu is awal fitatu ilal kafi. Footnote itu nomor 3 itu di bawah keterangan secara
ringkas saja itu cerita tentang Ashabul Kahfi itu di bawahnya. Nanti insya Allah kalau sudah selesai penafsirannya saya ulang lagi penafsiran cerita Ashabul Kahfi yang secara detail dari tafsir yang lain yang saya lihat yang agak luas itu tafsir Al-Maraghi. Sekarang sesuai dengan apa yang ada di sini kita ceritakan sebagai ringkasan daripada cerita Ashabul Kahfi itu, yaitu ringkasannya bahwa Ashabul Kahfi sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir bahwa dulu ada raja yang diktator ya, raja yang diktator yang bernama Dicyanus ya, yaitu yang berada tinggal di satu kampung min biladi Rum, dari bilad Rum yang namanya daerah negeri Tortus ya. Rum itu kalau kita baca alif lam mim ghulibatir Rum, surat Ar-Rum itu Rum disebutkan adalah orang ahli orang Romawi ya, orang Romawi. Ya, itu ya ini sebagaimana terus seperti itu. Di baldan yang namanya Ar-Rum yang disebut namanya Tortus ya. Ya, itu tidak penting nama ya. Kalau nanti ada perbedaan di tafsir yang lain ya, ini sekedar nama ya, kita tidak tahu yang seperti sebenarnya. Itu pada zaman mereka itu hidup pada zaman Dicyanus pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka mengajak manusia itu untuk menyembah patung berhala dan membunuh setiap orang yang tidak percaya yang tidak mau mengikuti ajakan mereka yang sesat itu. Sehingga terjadilah fitnah yang besar. Ya, menjadi fitnah yang besar, kemudian setelahnya itu termasuk fitnah yang besar ini terkena kepada yang Ashabul Kahfi itu pemuda ini. Pemuda ini sebetulnya orang-orang hebat, anak-anak orang hebat, anak-anak orang dermawan, orang-orang yang hebat lah, ya orang-orang yang hebat itu para pemuda itu pemuda-pemuda yang soleh ya, pemuda soleh yang beriman kepada Allah, yang kuat imannya, ya, pendiriannya kuat, keimanannya kuat, ya. Maka terfitnahlah ya. Jadi bukan bangsawan maksudnya tadi itu. Anak-anak bangsawan itu, pemuda itu. Ya. Kemudian tatkala pemuda ini mendengar berita itu, berita raja yang diktator ini yang mengajak masyarakatnya, rakyatnya untuk menyembah patung berhala, dia merasa sedih sekali. Dan juga kesedihan ini juga dan merasa dia terfitnah juga, terganggu keimanannya ya. Kemudian juga merasa tersinggung ya. Kemudian juga berita ini terdengar oleh raja tersebut ya. Berita ini terdengar oleh raja tersebut yang kemudian raja tersebut itu Dicyanus mengutus utusannya ya, itu ajudannya untuk mencari mereka. Setelah dicari ketemu, kemudian dia dibawa dihadapkan kepada raja itu, kemudian mereka pun pemuda itu diancam, mendapat ancaman. Ya, kalau kamu harus menyembah patung berhala, ya. Kalau tidak, aku akan bunuh. Sebagaimana yang lainnya juga. Jadi masyarakat lain juga sama begitu. Yang tidak beriman, yang tidak mau ajakan Raja Dicyanus itu dibunuh. Nah, pemuda ini juga begitu diancam. Kalau kamu tidak mau beriman kepada apa yang aku perintahkan ini atau menyembah kepada berhala, aku akan bunuh. Cuma dia ada kepada pemuda ini karena anak muda dan masih dilihat Masya Allah ya, punya potensi gitu. Ini kalau dia ikut ke ajaran mereka juga akan nanti menjadi dorongan kepada yang lain akan masuk juga ke ajaran mereka itu. Maka diberi tangguh. Di samping dia masih pemuda yang punya potensi, yang punya energi, kemudian juga dia ini karena anak bangsawan diberi tangguh. Jadi sampai besok hari. Ya aku lihat, ya aku masih tunda ya sampai besok siang. Ya aku lihat bagaimana pendapat kamu. Kalau kamu masih tetap beriman kepada Allah, maka aku akan bunuh. Kalau tidak, beriman kepada berhala kami. Kemudian yang akhirnya mereka tetap berpendirian bahwa dia tidak mau menyembah patung berhala. Kemudian dia pergi pada malam hari. Kemudian
Di tengah perjalanan dia bertemu seorang pengembala yang itu yang bawa anjing. Nah, itu anjing ini nih. Anjing ini yang disebut ar-rakim itu sehingga ada yang berpendapat rakim itu adalah di samping tadi ada berpendapat batu tulis, ada yang pendapat yang kedua adalah anjing. Jadi anjing ini adalah anjing seorang pengembala. Seorang pengembala yaitu bawa anjing, kemudian dia ngikutin. Nah, dia ikutin itu. Nah, diikutin, Ashabul Kahfi diikutin, kemudian sampai pagi, ya begitu pagi, karena dia berjalan pada malam hari, sore dia berangkat, sampai begitu mau pagi, baru dia masuk ke gua, supaya tidak ketahuan, kelihatan lagi oleh orang. Tapi kemudian raja itu mengikuti, yang mengikuti kemana dia perginya itu. Diikuti sama raja itu dan juga oleh tentaranya. Maka kalau mereka sampai ke gua, dia kaget, terkejut, dan dia merasa takut gitu. Karena di situ ada anjing yang sedang nungguin di muka gua itu. Itu membuat mereka takut. Ya, kemudian mereka takut, jadi nggak berani, dia juga nggak berani masuk di situ. Dia tidak berani masuk. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ini saja, gua ini ditutup gua itu pintunya sehingga sampai dia mati kelaparan dan kehausan. Biar dia nggak dapat makan. Maka ditutuplah gua itu. Nah, begitu gua itu ditutup, maka Allah tidurkanlah pemuda itu. Yaitu yang selanjutnya sampai berapa? Sampai 309 tahun. Dia tidur, tidak tahu apa-apa sampai selama itu. Kemudian Allah bangunkan kembali setelah 309 tahun. Kemudian mereka baru merasa lapar dan haus. Ini udah mau jam 9 ya, mungkin sampai di sini saja dulu, nanti kita lanjutkan cerita itu. Ya, sampai di situ dulu. Kemudian Allah bangunkan mereka dari tidur mereka, setelahnya mereka tidur selama 309 tahun. 309 tahun, tapi mereka menduga hanya baru 1 hari atau setengah hari. Kemudian baru nanti mereka merasa kehausan, kemudian mereka mencari makanan. Jadi sampai sini dulu sesuai dengan ayat itu dan juga waktunya. Kemudian karena saya menyampaikan ada munasabah ayat sebagaimana yang kemarin pada minggu yang lalu kita juga ada munasabah ayatnya, korelasi ayat. Korelasi ayat itu yaitu ayat 9 sampai ayat 19, ayat sampai ayat 18 sebetulnya. Ya, sampai ayat 18 ini. Saya bacakan di sini korelasinya yang saya sudah catat dalam ayat yang lalu. Jadi korelasi ayat ini korelasi ayat yang terdahulu dan ayat yang kemudian, yang sekarang. Bukan ayat yang sekarang dan yang berikutnya, bukan, tapi ayat yang terdahulu dan ayat yang sekarang. Itu di dalam ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran Al-Qur'an. Itu ayatnya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan, bahwa Al-Qur'an itu adalah ayat Al-Qur'an adalah ayat yang benar ya. Ya. Kemudian menerangkan kebenaran Al-Qur'an dan juga penolakan terhadap paham tentang adanya anak Tuhan. Yaitu yang Allah peringatkan wa yanzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Itu ayat yang lalu. Yaitu menjelaskan pula kemudian selanjutnya menjelaskan pula penciptaan benda-benda di bumi untuk menunjukkan kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an serta kekuasaannya. Maka kisah Ashabul Kahfi, nah baru ini masuk ayat yang ke-9, maka ya, jadi maksudnya menerangkan ayat yang 9 nih, korelasinya itu yaitu maka kisah Ashabul Kahfi yang lengkap dalam ayat-ayat ini lebih memperkuat kebenaran Al-Qur'an. Itu korelasinya itu. Nah, jadi kebenaran Al-Qur'an yang tadi itu dan disebutkan, kemudian maka kisah Ashabul Kahfi yang lengkap dalam ayat-ayat ini lebih memperkuat kebenaran Al-Qur'an dan kekuasaan Allah dan kuasa Allah. Kisah ini merupakan mukjizat Al-Qur'an karena Nabi belum mengetahui itu kisah ini sebelumnya. Dari mana Nabi tahunya? Nggak tahu Nabi itu. Kemudian berikutnya kemarin juga kita ada mutiara kata. Nah, mutiara kata ini yaitu
kita ambil 3 poin saja barangkali, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Sebetulnya mutiara kata juga Pak, ya sama dari ayat 9 sampai 18. Nah, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya hendaknya tidak menganggap kisah Ashabul Kahfi sebagai satu-satunya keajaiban yang membuktikan kekuasaan Tuhan untuk menunjukkan adanya hari kiamat. Jadi artinya jangan menganggap itu satu-satunya, tapi di sana masih banyak lagi bukti-bukti lain di alam semesta ini yang lebih mengagumkan, yang lebih menakjubkan lagi. Yang kedua, ya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa para pemuda bangsawan itu dengan meneguhkan iman mereka, ya memberi petunjuk, memelihara mereka dari kezaliman penguasa dan memberi ketentraman batin dan jasmani dengan menidurkan mereka. Jadi termasuk sekarang kita karena itu jangan lupa tuh doa itu kita baca, ya kita baca doa itu, ya doa yang dibacakan oleh Ashabul Kahfi. Dan pendirian mereka juga menghadapi raja yang zalim, apa kata dia? Ya, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan wahida. Ya. Jadi Tuhan kami itu pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa Ashabul Kahfi di antaranya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah walaupun hidup di tengah-tengah lingkungan yang rusak moralnya, para pemuda bangsawan itu tetap selamat dari pengaruh buruknya disebabkan iman mereka yang teguh. Barangkali kalau kita memang merasa juga pada suatu masa atau kapan ya kita merasa ini pemerintah kita tuh zolim, pemerintah kita diktator, pemerintah kita jahat, pemerintah buruk, nah baca doa itu yang sampai ya iman kita itu goyah sehingga mengikuti apa yang mau mereka, pendapat mereka, apa kelakuan mereka. Baca doa itu. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu sementara tafsiran daripada surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 12, yaitu memang mulai inti daripada surat Al-Kahfi ini adalah cerita Ashabul Kahfi, yaitu dimulai dari ayat 9 sampai ayat 26. Awalnya cerita tentang Al-Quran dan juga nanti berikutnya juga cerita tentang Zulkarnain, tentang juga Nabi Hidr dan yang lain-lain sebagainya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat taufik serta hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat memahami ayat-ayatnya tersebut dan juga menjadi ibrah, menjadi pelajaran sehingga kita juga dapat mengamalkannya. Dan seperti tadi doa kita dapat mengamalkan doanya, keimanan kita juga mudah-mudahan kita bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, penguasa-penguasa yang zalim pun ada di tengah-tengah kita yang menguasai kita, tapi kita tetap berpendirian, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. لك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على الأولين والآخرين وصلي وسلم ورضي تبارك وتعالى من كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وفي مزيده يا ربنا ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في اولادنا ولا تضرهم وفيكم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا أمرنا رشدا.
خير الغافرين وارحمنا فإنك الراحمين وانصرنا فإنك الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجسام والبرص ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الكورونا وأبعده عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو من الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا قهار يا جبار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.